Halo sahabat FST, kali ini kita akan mewawancarai Kaprodi Teknik Elektro yang bernama dengan Pak Dehtan. Ya, selamat datang Pak. Ya, terima kasih untuk undangannya. Iya. Oke, kita langsung pertanyaan aja ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu, menurut Bapak, visi dan misi Kaprodi Teknik Elektro ini seperti apa di dalam FST menurut Bapak? Oke, untuk Prodi ya, Prodi Teknik Elektro, visi kita itu untuk menjadi lembaga pendidikan teknik elektro unggulan ya, dalam bidang teknik tenaga listrik maupun sistem kontrol di Provinsi Banten. Nah, kedua konsentrasi ini kalau kita gabungkan, kita bisa menghasilkan sebuah konsentrasi yang dinamakan dengan drive system. Nah, ini sangat dibutuhkan dalam dunia industri saat ini. Itu visinya ya. Iya. Kalau misi ada 3. Misi yang pertama adalah kita menghasilkan lulusan unggulan dalam bidang-bidang saya sebutkan tadi. Misi yang kedua adalah menghasilkan penelitian, publikasi dosen yang inovatif dan juga bermanfaat buat masyarakat. Nah, untuk publikasi ini, target di teknik elektro itu sangat tinggi. Kita menargetkan publikasi di jurnal internasional bereputasi. Tujuannya apa? Sehingga dosen-dosen kita ini menghasilkan penelitian yang diakui dunia, sehingga standar di prodi teknik elektro itu sangat tinggi, yang kita harapkan bisa berkontribusi untuk masyarakat juga. Nah, misi yang ketiga adalah menghasilkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi nanti mulai dari dosen, mahasiswanya kita akan dorong untuk bikin kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Oke. Selanjutnya perkembangan di dalam teknik elektro itu bagaimana Pak? Ya, perkembangan dalam dunia teknik elektro itu sebenarnya memiliki perkembangan ke arah yang sangat positif ya, terutama dari sisi peluang kerja untuk lulusan mahasiswa teknik elektro. Kenapa demikian? Kalau Henry sekarang lihat ya, energi berkurang, betul nggak? Iya. Nah, sehingga orang cenderung untuk mengganti nanti suatu saat mobil yang menggunakan bensin atau solar ke mobil listrik. Nah, yang ahli di dalam mobil listrik itu anak-anak lulusan elektro. Jadi kamu bisa bayangkan bahwa ke depan ini lulusan elektro akan banyak diserap di dalam pasar ya. Iya. Selain itu teknologi kita lihat banyak hal yang akhirnya sekarang menggunakan sistem elektronika ya. Jadi nanti semuanya sistem otomasi, robotik ya. Itu juga dasarnya dari elektro semuanya. Jadi kalau anak-anak yang masuk elektro nggak usah takut untuk nyari kerja, pasti ada peluangnya ke depan. Oke. Selanjutnya itu ada, biasanya kan di teknik elektro ada prospek untuk kedepannya. Ya bagaimana menurut Pak Detan? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa jangan pernah takut untuk masuk ke teknik elektro, karena semua teman-teman saya pun yang dulu kita kuliah semuanya dapat kerja ya. Nggak ada yang nggak dapat kerja dalam bidang apapun, orang elektro pasti laku. Jadi jangan pernah takut. Oke. Selanjutnya menurut Bapak saran dan masukan untuk mahasiswa untuk saat ini bagaimana Pak? Sarannya, mahasiswa itu harus aktif dalam belajar, tidak hanya secara akademik, tapi juga secara ekstrakurikuler. Dan ketika dia dalam kegiatan ekstrakurikuler itu, kalau bisa kegiatan akademik juga jalan. Jadi jangan hanya memperhatikan sisi ekstrakurikulernya yang ke peminatan, tapi juga ke akademiknya. Itu akan sangat membantu dia dalam progres nanti. Jadi bersosialisasi wajib, tapi juga harus semangat belajar. Intinya itu. Oke. Di dalam teknik elektro itu ada jurusan nggak Pak? Ada. Ada apa aja ya Pak di dalam Teknik jurusan tenaga itu? listrik sama sistem kontrol. Oh, bisa dijelaskan Pak? Ya, teknik tenaga listrik itu dia lebih ke arah kalau kamu tahu seperti PLN ya. Jadi dia high voltage. Artinya dia akan merancang sistem pembangkit listrik ya. Iya. Kemudian dia bisa mendesain jaringan transmisinya. Kita punya listrik nih ini karena orang PLN, karena itu high voltage bagiannya. Nanti yang satunya sistem kontrol itu yang bagian automation. Kalau kamu masuk ke pabrik-pabrik, ada robotik, ada conveyor. Nah, itu dikontrol oleh sistem kontrol. Itu konsentrasi kedua kita. Nah, dari dua konsentrasi ini kalau dikombinasikan juga bisa menghasilkan drive system. Drive system yang mengatur semua komponen elektrikal di dalam industri terutama yang bergerak. Oke. Selanjutnya itu menurut Bapak tips and trick untuk mahasiswa untuk lulus secara cepat bagaimana Pak? Secara cepat. Ya. Pasang target ya, pasang target ketika mau mulai perkuliahan, pasang target dari awal bahwa saya mau lulus dengan nilai yang baik ya. Artinya kamu komit dengan waktu yang kamu buat ya. Jadi setiap hari, tips saya buat mahasiswa itu biar lulus, tiap hari dia harus melakukan sesuatu. Jadi jangan pernah kamu habisin satu hari tanpa kamu nggak ngapa-ngapain. Oke? Jadi buat aja sesuatu, baca kayak ngapain kayak kerjain apa kayak apa, tapi kamu bikin sesuatu. Pasti kamu lulus tepat waktu pasti. Itu sih tipsnya. Oke. Terus di dalam teknik elektro itu bisa menjenjang kemana aja Pak? Misalnya kayak kan kayak tadi kayak Bapak maksudnya bisa
merubah mobil menjadi mobil Ya, listrik lah. ya. Terus nanti teknik elektro itu bagaimana ke depannya? Ya, kamu bisa bekerja kalau untuk lulusan teknik elektro, selain kamu bisa bikin startup sendiri ya, kamu bisa bikin perusahaan-perusahaan teknologi ya. Kamu juga bisa join ke perusahaan BUMN ya. Iya. Seperti PLN, Freeport ya. Dan kamu jangan kaget bahwa salary yang ditawarkan untuk lulusan engineer khususnya elektro itu sangat tinggi. Sangat tinggi kalau kita masuk ke bidang-bidang seperti itu. Jadi prospeknya sih sangat bagus. Oke. Mungkin Bapak ada pesan untuk teknik elektro yang mahasiswa baru ini? Ya, pesan saya untuk kalian ya, tadi kalian sudah dengar bahwa jangan main-main ya. Lakukan sesuatu, setiap hari bikin sesuatu ya. Jangan pernah melewatkan sehari tanpa nggak ngapa-ngapain. Kamu pasti sukses. Percaya, masa depan kamu cerah. Itu aja. Oke. Sekian dari saya, sahabat FST. Inilah penjelasan dari Pak Detan. Terima kasih Pak Detan udah Sama-sama, datang ke Henry. sini. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih.